Selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Ninja Assessment. Film yang bergenre thriller action ini merupakan film Amerika Serikat yang disutradarai oleh James McTeigue yang dirilis pada tahun 2009 lalu loh. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil yang dilatih oleh gurunya yang bernama Raizu untuk menjadi ninja dan seorang pembunuh mematikan. Tetapi, ia malah membalaskan dendamnya kepada gurunya tersebut. Oke, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini berawal ada ketua preman yang sedang memasang tato. Saat tukang tato sedang memasang tatonya, preman ini kesal karena merasa kesakitan. Tukang tato mengatakan kalau ada yang memasang tato ini merasa kesal dan kesakitan, maka ia tidak cocok jalan hidupnya di lingkungan yang keras. Merasa diremehkan, preman ini menodongkan pistolnya dan mengancam ke tukang tato tersebut. Tak lama, datang anak buah preman itu dengan membuahkan sebuah surat, di mana terdapat pasir hitam di dalamnya. Tukang tato yang melihat itu pun kaget dan mengatakan bahwa pasir hitam itu bukan pasir biasa. Dulu juga ada yang menerima pasir hitam itu, tetapi malah menganggapnya lelucon seperti kalian. Kemudian muncul sesuatu di balik bayangan hitam. Tak lama, tukang tato itu menunjukkan dadanya, yang dimana ia beruntung mempunyai jantung di sebelah kanan. Saat itu, sesuatu yang keluar dari bayangan hitam menusuk di jantungnya yang sebelah kiri. Maka, tukang tato itu menandakannya dengan menggambarkan tato ninja di dadanya. Tetapi, para preman itu menganggap lelucon apa yang dikatakan tukang tato tersebut. Tak lama, salah satu anak buah preman itu ditebas kepalanya hingga tewas. Lalu, lampu semua dimatikan. Satu persatu anak buahnya tewas seketika. Ketua preman itu menawarkan uang kepada ninja tersebut, asalkan tak membunuh dirinya. Tetapi, tukang tato itu mengatakan kalau ucapanmu itu sia-sia, karena mereka semua itu bukan manusia, melainkan iblis yang dikirim langsung dari neraka. Kemudian, tangan dan kepala ketua preman itu ditebas hingga tewas. Dan salah satu ninja itu mendekati si tukang tato lalu membunuhnya. Lalu kita dibawa ke kota Berlin nih teman-teman, tepatnya di markas Europol. Di sana terdapat agen penyelidik yang bernama Mika Koretti. Ia menemui atasannya bernama Maslow. Dia memberikan hasil berkasnya tentang pembunuhan misterius yang sering terjadi akhir-akhir ini. Saat itu, terdapat insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan ninja. Ketika menyelidikinya, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 45,3 kg emas kepada klan Ozuno, tetapi sampai sekarang tidak pernah dibahas lagi. Jumlah itu sama dengan rumor yang beredar, di mana ada kelompok Yakuza membayarkan 45,3 kg emas kepada klan Ozuno, yang berujung pembantaian nih. Mika berpikir, klan ini berusia ribuan tahun dan tidak pernah berubah dalam membantai nyawa buruannya. Dan saat ini, kalau klan Ozuno bukanlah mitos, tetapi nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Tetapi, Maslow merasa semua ini tidak masuk akal. Lalu kita berpindah ke tempat penyewaan laundry, di mana terdapat seorang pria sedang mencuci pakaiannya. Tak lama, ada seorang wanita yang meminta bantuan kepadanya. Lalu pria itu menanyakan, dari mana klanmu berasal? Kaget mendengar itu, lalu wanita tersebut langsung menyerang pria itu. Tak lama, pemilik laundry yang mendengar hal aneh langsung mengecek ke lokasi tersebut. Ia kaget melihat darah yang keluar dari mesin cucinya. Kita berpindah lagi nih. Ketika Mika dan Maslow yang sedang makan bersama di salah satu tempat. Maslow mengatakan bahwa telah menyelidiki lebih lanjut penyelidikan Mika tentang temuan atas tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu dengan informasi jaringan KGB Rusia miliknya. Ia menemukan sebuah laporan milik agen KGB berpangkat tinggi yang bernama Alex Sabatin. Laporan itu membahas kemungkinan beberapa pembunuhan politik yang dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih yang disebut 9 klan. Lalu nasib Alex ini diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Akhirnya, Maslow percaya dengan hasil penelitian Mika. Sekarang kita berpindah ke pria tadi. Ia bernama Raizu. Saat di apartemennya, di dalamnya terdapat berbagai persenjataan ninja.
Raizo adalah seorang ninja. Kemudian ia mengingat masa kecilnya nih teman-teman, yang dimana terdapat pemimpin Ozuno yang sedang memperkenalkan dirinya Raizo. Di depan muridnya yang masih pada anak kecil, Ozuno menyuruh para muridnya untuk menguasai tubuh mereka. Rasa sakit, haus, lapar, termasuk anggota tubuh lainnya harus dikuasai. Lalu Ozuno memperlihatkan kekuatan ninjanya di hadapan muridnya. Keesokan harinya, Ozuno melatih Raizo yang sedang bertarung dengan temannya, di mana ia memenangkan pertarungannya tersebut. Lalu Ozuno mengingatkan, kalau kau ingin bertahan hidup, kau harus bertarung dan menang. Untuk bisa selamat, kau tidak boleh takut dalam menghadapi apapun. Saat sedang dilatih berjalan oleh Ozuno, Raizo tidak boleh mengeluarkan suara saat berjalan. Tetapi, lantai itu malah berbunyi. Akhirnya, ia pun dihukum, lalu dicambuk kakinya hingga berdarah. Malam harinya, Raizo tidak bisa tidur karena kakinya yang kesakitan nih. Tak lama, Kiriko mengobati kakinya yang terluka. Hingga luka itu membekas di telapak kakinya Raizo hingga dewasa. Lalu kita dibawa ke tempat Mika, yang dimana Mika menemui istri dari Alex. Di sana, istri Alex memberitahu sebuah informasi, hingga istri Alex memberikan sebuah berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex. Mika membuka berkas itu di rumah. Di berkas itu terdapat berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata, dan terdapat CCTV yang menunjukkan muka Raizo. Raizo yang sedang berlatih menggunakan pedang dan kusarigama, ia teringat lagi masa lalunya saat ia masih remaja. Sebagai murid, Raizo bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya, Raizo bisa mengendalikan pertarungan tersebut, tetapi temannya bisa mengalahkan Raizo. Kemudian, Ozuno mendekati Raizo dan mengatakan bahwa apa yang dia rasakan bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Lalu menekan bagian dalam perut dan mengatakan kalau inilah rasa sakit yang sebenarnya. Terlihat berteriak kesakitan untuk bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba, rasa sakit itu pun tidak hilang. Tetapi, pagi harinya, Raizo terlihat sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Kembali di kantornya Mika, Mika ditemui oleh rekannya Maslow. Ia menanyakan tentang keanehan Maslow belakangan kepada Mika ini. Setelah itu, Mika menemui Maslow. Maslow juga memberitahu bahwa ia juga ditemui oleh rekannya. Lalu Maslow mengatakan kalau ada pihak Maslow dan tidak ingin Maslow melanjutkan penyidikan tentang kasus 9 klan ini. Dan kalau kasus ini bukanlah kasus sembarangan, banyak orang-orang penting dunia terlibat di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa, kemudian menyuruh untuk lebih berhati-hati. Kembali lagi ke Raizo yang sedang di jalan. Ia kembali mengingat masa kecilnya nih, di mana ia melihat Kiriko sedang memotong pohon bonsainya. Lalu Raizo menegur Kiriko kalau tindakannya ini akan kena hukuman. Lalu Kiriko mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka untuk tumbuh. Kemudian Raizo menjawab kalau pohon tidak punya jantung. Sedangkan menurut Kiriko, semua makhluk hidup mempunyai jantung. Lalu Raizo mengatakan lagi kalau dirinya tidak mempunyai jantung. Kemudian, Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raizo, lalu mengatakan kalau Kiriko mampu mendengar detak jantung dan mengatakan kalau jantungnya merindukan Raizo. Tak percaya perkataan Kiriko, Kiriko menyuruh Raizo untuk mendengarkan detak jantungnya Kiriko nih teman-teman. Keesokan harinya, Kiriko mampu mengalahkan lawannya di dalam pertarungan. Kemudian, Ozuno memerintahkan Kiriko untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Tetapi ia menolaknya nih. Kemudian, Ozuno melukai pipi dan menghukum Kiriko. Malam harinya, Raizo yang kasihan menemui Kiriko di dalam kotak hukuman. Raizo memberikan air minum kepada Kiriko yang terlihat kehausan. Di lain hari di suatu malam terjadi hujan lebat. Raizo melihat Kiriko sudah tidak berada di tempat tidurnya. Raizo kemudian mengajar Kiriko yang hendak kabur. Namun Kiriko tetap melanjutkan aksinya untuk kabur, karena hidup yang sebenarnya berada di luar sana. Kiriko kemudian melanjutkan aksinya naik ke atas dinding untuk kabur. Kemudian pindah ke Raizo dewasa nih, di mana Raizo sedang mencari alamat Mika yang terdapat di fotonya. Saat kembali ke apartemennya, Mika menemukan amplop putih yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Tak lama kemudian, terlihat seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya, tetapi tertahan oleh sesuatu, dan ternyata ada 2 orang nih. Di sana terjadi pertarungan antara 2 orang, yaitu mereka bertarung di dalam kegelapan. Terlihat salah satu orang ninja berhasil dilumpuhkan. Kemudian muncul sosok manusia dari balik bayangan Mika.
ia adalah Raizu yang menyelamatkan nyawa Mika. Kemudian kembali ke masa lalu. Kiriko ditangkap kembali oleh Takeshi. Kiriko kemudian diikat dan Ozuno memerintahkan Takeshi untuk membunuh Kiriko. Di dalam mobil, Raizu pergi bersama Mika ke sebuah tempat. Kembali mengingat masa lalunya, Ozuno menyuruh Raizu untuk membunuh para petinggi yang memakai jam tangan emas. Di sana terjadi aksi saling menyerang, dan Raizu pun mampu membunuh petinggi itu. Lalu saat menemui Ozuno, Ozuno menyuruh untuk membunuh rekannya yang berusaha kabur. Tetapi ia malah menyerang Ozuno dengan menyayat wajahnya. Ozuno yang tampak marah karena telah dikhianati, menyuruh para ninja lainnya membunuh Raizu. Raizu pun dapat dikalahkan oleh anak buahnya Ozuno. Lalu ia terjatuh dan tenggelam di sebuah air. Nah, kita kembali lagi, di mana Raizu membawa Mika ke apartemennya. Saat pergi ke tempat tujuan, Mika dan Raizu dijebak oleh Maslow. Lalu Raizu pun ditangkap. Mika yang tak mengetahui hal itu pun menanyakan ke Maslow. Di sana, saat Mika memberi kabar tentang ninja yang akan datang, para agen-agen itu pun malah menganggapnya lelucon. Tak lama, datanglah para ninja lainnya dan menyerang para agen penyidik itu. Mika berusaha melepaskan ikatan Raizu. Saat berhasil lepas dari ikatan itu, Mika dan Raizu pun pergi keluar. Tapi setiap tempat selalu ada ninja yang menyerang mereka. Tapi Raizu pun mampu membunuh dan mengalahkan ninja-ninja tersebut. Saat Mika hendak mengambil mobilnya, ia diserang oleh ninja tersebut. Lalu langsung tancap mobilnya dan berhasil kabur. Raizu pun diserang para ninja-ninja tersebut. Tetapi Mika berhasil menabrak salah satu ninja yang hendak membunuh Raizu dan membawa kabur Raizu ke penginapan. Saat Raizu pingsan, Mika memberikan Raizu kepada ninja lainnya. Tak lama, Maslow datang ke penginapan Mika, dan Mika memberitahu kalau Raizu sudah dibawa oleh ninja lainnya. Di perjalanan, Raizu melakukan jurusnya untuk menutup luka sayatan di tubuhnya. Kemudian, ia dibawa ke hadapan Ozuno. Lalu Ozuno mengucapkan senang bertemu denganmu lagi, dan bilang bahwa dulu kau adalah anak kebanggaanku, dan kaulah yang selama ini kutunggu untuk menggantikan posisiku, karena kaulah yang paling tangguh di antara anak lainnya nih teman-teman. Tetapi Raizu malah mengkhianati klan Ozuno, dan sekarang Raizu akan dieksekusi. Sebelumnya, Ozuno terlihat menekan parut untuk menyiksa Raizu sampai muntah darah nih teman-teman. Tak lama, keluar alat pelacak yang diberikan oleh Mita sebelumnya. Lalu kemudian muncul para tentara pasukan yang dibawa Maslow dan Mika untuk datang menyelamatkan Raizu. Raizu ternyata telah menunggu mereka. Kemudian terjadi pertempuran antara pasukan militer dan para ninja. Para ninja itu mampu mengatasi ancaman dari para tentara yang menyerangnya. Saat di dalam ruangan, ternyata sudah ada Raizu dengan dua pedangnya, lalu bertarung secara brutal dengan ninja lainnya. Dan Raizu mampu membunuh ninja itu satu persatu. Kemudian giliran Takeshi yang melawan Raizu. Terlihat cukup kuat antara mereka berdua bertarung di tengah kobaran api. Takeshi mengingatkan bahwa ia yang telah mengeksekusi Kiriko. Mendengar hal itu pun, Raizu marah, lalu menyerang Takeshi secara bertubi-tubi dengan menebaskan tangannya, lalu menusuknya hingga tewas. Kemudian, Raizu mencari dan mendekati Ozuno nih. Lalu ia berhadapan langsung dengan Ozuno. Saat ingin menyerang, pedangnya diambil oleh Ozuno. Lalu Ozuno bisa menghilang dalam gelap dan menyerang Raizu. Terjadi pertarungan ninja yang sangat brutal antara Ozuno dan Raizu. Meskipun Raizu penuh dengan luka, ia masih berusaha terus bertarung dan akan menyerang kembali. Ozuno mampu menghilang dalam gelap dan dengan kecepatan ninja miliknya mampu menjatuhkan Raizu. Mika yang melihat itu pun berusaha menolong Raizu dengan menembakkan Ozuno.
Tetapi Ozuna menghilang dalam gelap, lalu muncul di belakangnya dan menusuk Mika nih teman-teman. Saat Ozuna ingin membunuh Raizu tiba-tiba menghilang dalam gelap dengan kekuatan ninja yang ia punya. Ozuna yang kebingungan mencarinya, tiba-tiba ia muncul dan langsung menyerang Ozuna secara bertubi-tubi nih, hingga terputus lalu menusuk Ozuna hingga tewas. Tak lama, Raizu pun langsung membawa Mika keluar dari bangunan itu dan mendengar detak jantung Mika masih terdengar. Lalu Raizu mengatakan kepada Maslow kalau Mika akan baik-baik saja, karena Mika memiliki jantung yang spesial yang berada di sebelah kanan dadanya, tidak seperti manusia pada umumnya. Lalu Mika diberi pertolongan oleh timnya Maslow. Keesokan harinya, saat bangunan itu berhasil dipadamkan dari kobaran api, Raizu memasuki bangunan itu kembali dan memutuskan tali di tanaman bonsai. Lalu, ia menuju ke arah tembok yang dulu pernah dinaiki oleh Kiriko untuk kabur. Kemudian, Raizu mengikuti jejak memanjat tembok itu. Di atas sana, terlihat pemandangan yang sangat indah di antara pegunungan. Akhirnya, Raizu bisa menghirup udara kehidupan yang sebenarnya, seperti yang pernah dikatakan oleh Kiriko nih teman-teman. Yap, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna bahwa kita tidak boleh takut dalam menghadapi situasi apapun. Meskipun dalam film ini, mereka melakukannya karena balas dendam. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan menegangkan jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye!